Selamat datang di podcast Sepulang Sekolah. Hari ini kita akan membahas satu konflik yang paling kompleks dan mematikan di Afrika, yaitu konflik Republik Demokratik Kongo. Nah, dengan saya Glenn Jokonia, Saya Najib Sadat. Oke, negara yang kaya akan sumber daya mineral ini justru terjebak dalam pusaran perang dan memperebutkan kekuasaan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Republik Demokratik Kongo atau RDK memiliki kekayaan alam yang luar biasa, terutama sumber mineral yang sangat penting bagi industri modern. Namun kekayaan ini justru menjadi kutukan bagi negara ini. Sejak era Perang Dingin, wilayah Kongo telah menjadi medan perebutan kekuasaan, bahkan melibatkan agensi AI. Sebelum dikenal sebagai RDK, negara ini bernama Zaire di bawah pemerintahan Mobutu Sese Seko, seorang pemimpin yang pro-Amerika Serikat. Selama 30 tahun berkuasa, Mobutu mengeksploitasi sumber daya negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok elitnya, meninggalkan rakyat dalam kemiskinan. Nah, pada dekade 1990-an, ketidakpuasan rakyat terhadap rezim Mobutu dan korup mencapai puncaknya. Kondisi ekonomi Zaire yang hancur memicu pemberontakan dari berbagai kelompok oposisi. Salah satunya adalah Partai Revolusioner Rakyat atau PRP yang dipimpin oleh Laurent Désiré Kabila. PRP kemudian bergabung dengan kelompok pemberontak dan milisi suku Tutsi yang anti Mobutu, membentuk aliansi Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Kongo Zaire atau AFDL. AFDL juga mendapat dukungan militer dari Angola, Burundi, Rwanda, dan Uganda untuk menggulingkan rezim Mobutu. Perang pun tak terhindarkan. Konflik Kongo ini terbagi menjadi dua periode utama, Perang Kongo pertama dan Perang Kongo kedua. Pada Perang Kongo pertama, pasukan AFDL yang didukung oleh 4 negara berhasil menggulingkan rezim Mobutu. Laurent Désiré Kabila kemudian mengambil alih pemerintahan dan mengubah nama negara menjadi Republik Demokratik Kongo. Namun, perdamaian tidak berlangsung lama. Perang Kongo kedua dipicu oleh perubahan sikap dan kebijakan Presiden Kabila terhadap negara-negara yang telah membantunya. Kabila menuduh Rwanda dan Uganda mengeksploitasi sumber daya mineral di wilayah timur RDK. Ia memerintahkan pasukan kedua negara tersebut untuk meninggalkan RDK. Tindakan ini memicu kemarahan Rwanda dan Uganda. Mereka berbalik mendukung kelompok pemberontak RCD yang terdiri dari etnis Banyamulenge di wilayah timur RDK. Perang kembali pecah, melibatkan banyak negara Afrika. RDK mendapat dukungan dari Angola, Chad, Namibia, dan Zimbabwe. Sementara RCD didukung oleh Rwanda dan Uganda. Pertempuran sengit terjadi, dengan korban terbesar adalah warga sipil. Perang yang berkepanjangan ini akhirnya menemui jalan buntu. Pada tahun 1999, pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk merunding di Lusaka, Zambia. Mereka menandatangani perjanjian damai, tetapi konflik kecil masih terus terjadi. Konflik di Kongo adalah tragedi kemanusiaan yang mengerikan. Jutaan orang tewas, terlantar, dan menderita akibat perang ini. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam secara ilegal telah merusak lingkungan dan memperparah kemiskinan. Konflik ini juga menunjukkan betapa kompleksnya dinamika politik di Afrika, di mana perebutan sumber daya dan kepentingan asing seringkali menjadi pemicu utama konflik. Oke, bagaimana menurut Anda tentang konflik ini? Apakah Anda memiliki pendapat atau pengalaman terkait konflik ini? Mari kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan podcast Sepulang Sekolah. Kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di podcast berikutnya.